Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Dan sore hari ini kita dibersamai dengan bos saya nih. Weh, Demos Tanwek. Apa kabar Bang? Ya, baik-baik. Sehat ya. Ini pasti. Bang Demos ini dari mana aja nih? Ya, perkenalkan. Terima Iya. kasih sudah diberikan kesempatan ya. Ini namanya Total Podcast nih Bang. Ya, total podcast yang luar biasa ya. Sangat inspirasi. Sangat inspirasi. Ya, perkenalkan nama saya Demos Tanwek. Saya berasal dari Palu. Dari suku Palu. Banggai di Sulawesi Tengah. Suku Banggai. Nah ini Bang Demos sih sengaja kita undang ke Total Podcast. Kebetulan beliau ini juga pendamping desa Bang ya. Ya, pendamping desa. Di apa Bang, di Kecamatan Mentangai. Kecamatan Dadahub. Kecamatan Pertama Dadahub. di Mentangai, kemudian ke Dadahub. Oh, sekarang di kecamatannya ya? Iya, di Bukan di desanya. Di desa. Nah, ceritanya tuh dari Palu bisa ke Kapos gimana sih? Ya, baik ya, kita ini nostalgia dulu ya. Ini sorry nih gua benerin mic-nya nih. Gimana? Lanjut Bang. Ya, oke. Jadi waktu lulus SMA tahun 2005, ya 2005 kemudian itu merantau ke kota Surabaya. Kurang lebih 1 tahun di kota Surabaya, kemudian melanjutkan kuliah di Malang. Nah, setelah lulus di Malang itu langsung ke Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Tengah pertama itu jadi wakil kepala sekolah di SMP di Pulau Keladan. Di Pulau Keladan. Itu di daerah mana tuh? Di Kecamatan Mentangai. Oh, Kecamatannya juga. Ya. Itu swasta apa negeri? Swasta. Swasta ya. Ya. Jadi gurunya juga honor atau apa? waktu Honor, itu? semua dibantu oleh yayasan, sebuah yayasan. Yayasan. Master Seed International. Master? Ya, Master Seed International. Master Seed International. Ya. Apa tuh, Pak? Maksudnya tuh? Yaitu yayasan yang dari Amerika Serikat sebenarnya. Oh. Cuma mereka buka cabang di Mentangai. Mentangai. Dan itu fokusnya ke pengajaran edukasi ya? Ya, pengajaran. Ya, semua agama bisa masuk di situ. Di situ ya. Ya. Nah, dari Palu tadi ke Kalteng itu ceritanya memang karena pengen cari kerja awalnya atau gimana Ya, sih? pengen cari kerja memang di Kalteng ini karena dulu KKN juga di sini. KKN-nya dulu di sini. Iya, Dulu, KKN-nya. dulu di kampus apa sih? Di Sekolah Tinggi Malang, Sekolah Tinggi Teologi Malang. Oh, STT Ya, Malang. STT Sekolah Tinggi Teologi Malang. Dan kebetulan ininya di sini ya. Ya. Jadi KKN-nya di sini. KKN-nya di Di sini. sekolah. Lalu kemudian jatuh cinta dengan Kalteng gitu. Iya, sangat jatuh cinta dengan Kalteng. Mungkin atau jatuh cinta sama gadis Kalteng kali, lebih tepat. Kalau istri sendiri orang mana sih? Orang Sumatera, Oh, Sumatera. Sumatera Utara. Lah terus beliau ini juga ke Kapos, ketemunya di mana sih? Karena ada tingkat di kampus. Ada tingkat di kampus. Dulu di STT Malang juga. Iya, di sana, di Oh, STT jadi Malang. ke Kalteng ini karena ikut abang aja ya? Iya, ikut saya. Mungkin enggak, misalnya dia dulunya di sini juga KKN enggak ya? Enggak ya? Karena memang Nah, ini buat teman-teman nih sebenarnya kalau perjumpaan kita nih karena Bang Demos ini juga salah satu customer di Sodagar gitu. Iya. Jadi beliau beli tanah gua nih gitu ya. Nah, ini Bang Demos ini kebetulan punya YouTube channel juga kan, Bang? punya. Punya YouTube channel. Apa nama YouTube channelnya teman-teman, nanti subscribe ya? Ya, PS Demos Tanwek. Oh, PS Demos Tanwek. PS Demos Tanwek ya. Iya. Nah, itu nanti aku sertakan di link lah ininya kan boleh. untuk YouTube-nya gitu ya. Disupport juga untuk kita. Itu sebenarnya channelnya bicara soal apa, Bang? Tentang politik, agama dan lain sebagainya. Lengkap semua. Politik juga ya. Pokoknya gado-gado lah ya. Gado-gado. Pokoknya gado-gado. Perjalanan ke desa semua dicampur-campur lah. Nah, kita masuk nih mulaiin. Nah, terus kan Bang Demos kan sekarang lebih ke ini, ke desa kan, Iya, pendamping desa. Nah, itu awal ceritanya kenapa pengen mengabdi ke desa gimana sih? Ya, di awal tahun 2015 sebenarnya itu saya pertama di Kecamatan Mentangai itu sebagai unit pengelola kegiatan salah satu program waktu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu PNPN, Program Pembangunan Mandiri Perdesaan. Nah, kemudian peralihan kepemimpinan dari Pak SBY ke Jokowi, program itu berakhir dan kemudian di masa eranya Pak Jokowi itu ada program baru yang masuk, Apa tuh namanya itu? yaitu tadi pendamping desa. Oh, pendamping Ya, desa. yang programnya itu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ini memang konsennya kepada masyarakat desa, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Desa nomor 15
6 tahun 2014. Nah kan mungkin banyak juga teman-teman yang kadang-kadang kan bingung Bang ya, apalagi teman-teman milenial, kadang-kadang sulit membedakan antara struktur desa yang jadi pengurus desa kan kades dan seterusnya itu dengan pendamping desa. Nah kalau pendamping desa ini sebenarnya cakupannya kemana aja sih gitu loh? Nah, jadi sebenarnya pendamping desa itu nama umum, tapi di setiap levelnya itu ada. Oh, Nah, dia di desa ada, di desa ada, di kecamatan ada, kabupaten ada, dan provinsi serta di nasional ada juga. oh gitu ya? Jadi struktur juga ya? Terstruktur juga. Nah, Dibawa langsung Kementerian Desa. Oh, langsung di bawah Kementerian Desa. Iya. Beliau-beliau ini ya. Iya. Jadi di gajinya itu juga langsung dari kementerian ya. Benar sekali. Kalau di 2015 sampai ke 2020 itu diserahkan ke provinsi lewat dana dekon. Oke. Tapi di tahun 2021 ini semua ditarik kembali langsung dari pusat. Dan dulu kontraknya itu dari Dinas PMD provinsi, sekarang sudah berubah langsung ke Kementerian Desa melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusianya. Ininya ya. Ya. Jadi Dan itu sebenarnya lebih sederhananya dia fungsi pendamping desa ini bantu apa saja sih ke desanya? pada intinya pertama itu implementasi undang-undang desa tentang bagaimana mengawal dana desa itu supaya betul-betul dana desa itu digunakan berdasarkan skala prioritas yang ada di desa itu sendiri. Berarti berdasarkan kebutuhannya gitu ya? Ya, kebutuhan mas. Berarti setiap desa itu berbeda. Nah, jadi pendamping desa ini lebih tepatnya itu kayak ngebantu gitu ya, mensupervisi ya, ini. Ya, betul sekali. Mensupervisi struktur desa gitu ya. Supaya memang pembangunan mereka itu berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Oh, jadi ke sana ya. Nah, ini buat teman-teman bagus juga nih, ini kan wawasan baru, insight baru buat teman-teman. Kadang-kadang kita juga bingung Bang, membedakan apa sih, ngapain lagi sih nih ada pendamping desa dan segala macam gitu. Lebih tepatnya kadang-kadang teman-teman ngerasa itu pendamping desa ini kayak sok-sok, kan ada juga kadang-kadang kan orang yang jadi struktur desa ngerasa ini jangan-jangan KPK baru nih gitu loh. Kan ada kayak gitu juga kan ya. Ada ini ngapain sih diawasin sampai ke desa. Kadang-kadang cara pandangnya ke sana sehingga banyak pengurus desa kan aku tahu beberapa gitu ya yang kemudian akhirnya nganggap pendamping desa itu bukan partner gitu, tapi orang yang patut dicurigai juga gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya pendamping desa lebih mudah untuk menggunakan dana itu. Pertama, lewat dana desa yang dikucurkan setiap tahun ke pemerintahan desa, maka dimulai yang namanya perencanaan desa. Jadi perencanaan desa ini diawali dengan, sekarang kan masa jabatan kepala desa kalau dulu itu 5 tahun. Sekarang 6 tahun bisa dipilih dalam 3 periode berturut-turut. Tidak berturut-turut. Nah, ketika kepala desa terpilih itu dia menjabarkan visi misinya dalam bentuk RPJMDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu ya. Nah, kemudian diurai lagi dalam bentuk RKPDes, Rencana Kerja Pemerintahan Desa selama 1 tahun. Nah, kemudian di breakdown lagi menjadi APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setiap tahun? Ya, setiap tahun. Nah, itu yang dipakai untuk mengeksekusi setiap anggaran yang ada. Nah, jadi dalam perencanaan itu tidak serta-merta hanya pikiran kades. Itu kita mulai alur perencanaan mulai dari Januari itu sudah review RPJMDes. Nah, kemudian di bulan Juni itu ada yang namanya musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini dimulai dari musyawarah dusun atau musyawarah RT. Jadi setiap warga yang ada di situ itu gaya-gaya musrenbang gitu ya akhirnya ya. Mengusulkan kepada RT bahwa ini yang kami butuhkan. Contoh di RT A membutuhkan sumur bor karena nggak ada air bersih. Maka mereka usulkan ke ketua RT. Kemudian ketua RT ini membawa ke musyawarah desa. Musyawarah desa itu yang hadir tidak harus semua masyarakat, karena masyarakat tadi sudah diwakili. Ada perwakilannya. Ya, perwakilan oleh ketua RT. Apalagi sekarang kita di musim pandemi kan, harus menjaga jarak dan lain sebagainya, menjaga kerumunan. Nah, di situ ketua RT menyampaikan. Nah, setelah itu kemudian dibentuklah yang namanya skala prioritas. Di ranking. Karena kan dananya juga terbatas ya. Benar adanya miliaran. Benar ada miliaran. Tapi ketika kebutuhannya itu sebenarnya lebih banyak gitu. Iya, ketika dibagi-bagi gaji dan gaji perangkat desa itu luar biasa. Dan itu yang diawasi oleh teman-teman pendamping desa ini, bukan diawasi ya, yang disupervisi. Yang disupervisi oleh teman-teman pendamping desa ini apakah termasuk DD ADD atau cuma salah satunya? Kan sekarang ada DD, ada ADD kan, ada dana desa, ada anggaran dana desa gitu. Ya,
sebenarnya memang tugas dan fungsi utama kami ke dana desa. DD-nya ya? Iya, dana desa. Tetapi karena APBDes itu anggaran pendapatan belanja desa itu bukan cuma dana desa, di situ masuk ADD bagi hasil pajak dan juga pendapatan asli desa lain. Oh sekarang juga ada bagi pajak juga ada Iya, ya? ada dari pemerintah kabupaten. Oh Nah gitu ya. itu masuk di dalamnya di situ. Nah itu satu bagian yang tidak dapat terpisahkan APBDes. Akhirnya semuanya ya. Iya, semuanya harus disesuaikan sesuai dengan peraturan bupati, nah, terus prioritas Kemendes dan lain sebagainya. Dan setiap usulan itu yang sudah ditetapkan itu tidak mungkin berubah kecuali ada dua hal. Apa itu? Pertama, bencana alam. Oh iya, force major ya. Kedua, kebijakan pemerintah. Contoh yang tahun kemarin, ya. itu sebenarnya tidak ada yang menganggarkan bantuan Karena pandemi kan, ya. langsung tunai. Terus tidak ada yang menganggarkan masalah yang namanya itu kebutuhan hand sanitizer dan lain sebagainya, masker. Tetapi dengan adanya pandemi itu berubah dimasukkan semua. Itu semua dan kegiatan-kegiatan yang lain itu hilang. Seperti itu. Nah terus tadi kan sudah dijabarkan gitu Bang ya, bahwa ini termasuk juga DD dan termasuk juga ADD gitu kan. Nah jadi kalau ini mungkin supaya kita juga lebih tahu gitu. Untuk desa ini tadi ada income-nya juga lewat pajak tadi juga ya. Ada pajak juga tadi ya. Nah, sejauh ini menurut Bang Demos itu apa sih kadang-kadang ya yang jadi masalah utama dalam penyusunan DD dan ADD sendiri gitu? Ada nggak? Masalahnya pasti ada di setiap desa. Biasanya yang paling sering terjadi adalah dalam di SDM, sumber daya manusia. Karena ada sebagian perangkat yang sudah mumpuni, ada juga yang belum. Nah, tetapi kalau saya melihat dari tahun-tahun sebelumnya justru ada peningkatan yang sungguh luar biasa kepada perangkat-perangkat kita. Ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang memberikan pelatihan, memberikan bimbingan teknis. Nah, dan akhirnya perangkat itu semakin hari semakin meningkat sumber daya manusia mereka. Dan perangkat desa itu luar biasa sekarang. Karena juga program baru juga kan ya. Dulu kan desa kan tidak pernah ada yang begini-begini kan. Baru berapa tahun sih? Baru 6 tahun inilah ya. Desa punya anggaran sendiri kan. Betul sekali. Dengan begini akhirnya memang seharusnya perhatian pemerintah kan sudah tepat ya, karena pembangunannya pengen diarahkan ke desa. Sehingga yang harus di empowerment juga desanya. Betul, gitu ya. Supaya potensi-potensi desa ini jadi salah satu kekuatan untuk bangun Indonesia. Desa jadi subjek pembangunan, bukan lagi benar, objek. Jadi subjek pembangunan bukan lagi jadi objek pembangunan. Betul sekali. Nah, ini kan tadi Agus juga baru baca berita. Di Kapuas sendiri kan ini sudah ada 155 desa yang bakal menyelenggarakan pemilihan. Betul. Ya. Bulan berapa sih? Bulan Juni ya kalau nggak salah ya? Ya, rencananya akan dimulai itu bulan Juni. Ayo anak-anak muda kembali ke desa, mencalonkan diri menjadi kepala desa. Jadi udah rame nggak nih? Kalau di daerah Bang Demos sudah rame nggak yang sudah mulai rame, tapi yang sekarang lagi proses adalah pemilihan BPD. Oke. Nah, BPD ini Badan Permusyawaratan Desa. Mau kayak DPR-nya gitu ya? Betul sekali. Pokoknya keren banget nih, ada legislatifnya gitu ya. Jadi, itu isinya berapa orang sih BPD? Tergantung dia ada berdasarkan jumlah wilayah. Oh, berdasarkan jumlah kakak. Jumlah penduduk. Demografi ya? Ya, demografinya dia ada yang mulai dari 5, 7 sampai 9. Oh, keren juga. Kalau di desa, itu digaji dari dana desa juga? Digaji dari alokasi dana desa, sumbernya dari kabupaten. Oh, kabupaten yang sharing pajak tadi ya? Lain. Apa? Ada ADD, alokasi dana desa. Oh. Itu pembayaran gaji kepala desa, insentif RT. Oh ya, gue lupa. Kalau DD ini dia tadi dari mana sumbernya? APBN? Dari APBN. Kalau ADD? Dari kabupaten. Oh, dari APBD kabupaten? Iya, APBD kabupaten. Oh, jadi kabupaten juga support ke sana ya? Nah, terus yang pajak tadi itu? Dari hasil PBB di desa-desa yang ditarik oleh desa kemudian disetorkan ke kabupaten dan kemudian dibagi lagi. Oh, kayak ini return gitu ya? Tapi tidak terlalu besar. Hampir sama kayak APBN kan? Jadi setiap kabupaten, setiap provinsi itu mengaturkan dulu ini pendapatan gitu, baru kemudian nanti di-share lagi ke bawah gitu ya. Kayak gitu ya. Keren banget nih ternyata ya. Pantas banyak temanku juga akhirnya banyak juga nih mau jadi kades gitu ya. Oh iya. Banyak ya. Luar biasa. Tapi kita kembali ke BPD tadi.
Nah, BPD ini mereka itu dipilih oleh warga di masyarakat yang ada melalui keterwakilan wilayah. Boleh ditarik aja nih Bang, biar lebih dekat ya. Oke. Oke, gimana tadi Bang? Ya, jadi BPD ini dipilih oleh warga masyarakat melalui keterwakilan wilayah. Jadi mereka tujuannya adalah mengawal aspirasi masyarakat. Nah, kemudian itu menjaga balance-nya pemerintah. Ya sama seperti di DPR itu. Oh, yang BPD ya? Ya, BPD-nya mirip-mirip lah. Kita bongkar deh. Kalau BPD sendiri itu berapa gajinya itu? Anggota BPD rata-rata lah. Kalau di Kabupaten Kapuas itu kan sekitar 800 lah per bulan. Per bulan 800. Itu wajibnya ya? Ya. Yang maksudnya yang ini gajinya ya? Ya, memang hanya itu kalau BPD di per kita. Jadi, ada nggak misalnya penghasilan tambahan lagi? Insentif gitu nggak ada? Biasanya ada perjalanan dinas yang dialokasikan dari APBD itu sendiri. Oh, ada perjalanan dinas juga ya? Terus baju dinasnya dianggarkan dari. Oh ya. Terus mereka kantornya di mana tuh? Biasanya di kantor desa. Ada memang desa yang sudah menyediakan membangun kantor tersendiri, tapi ada yang memang gabung dengan. Nah, kalau pendamping desa tadi itu di mana kantornya? Di kantor camat. Oh, kantor camat. Kalau yang di kecamatan kan? Kalau yang di desa? Di desa. Di kantor desa. Di kabupaten berarti di Pemda. DPMD. Oh. Di kantor DPMD. Oh, BPMD ya? Ya. Badan Pembangunan Desa itu ya? Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Oh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu panjangannya apa sih? DPMD. DPMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.